bentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang Cowo Sangin yang ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk memperkuat Timur Raya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan. Pancasila, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Indonesia. Pembentukan dan perumusannya merupakan peletak bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Pancasila menjadi sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini sendiri terbentuk dimulai dari sidang BPUPKI yang membahas mengenai rumusan pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Sedangkan istilah Pancasila diperkenalkan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Pancasila resmi disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang terkandung. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap sila-sila Pancasila ini terkandung nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan membahas semua nilai yang terkandung di dalamnya, melainkan kita akan terfokus kepada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya di sini akan melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yang ada di lingkungan sekitar saya mengenai aktualisasi nilai Pancasila pada sila kedua dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai profesi yang dijalankan. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, saya ingin bertanya untuk memenuhi tugas Pancasila saya mengenai aktualisasi sila kedua pada Pancasila sesuai dengan pekerjaan Bapak itu seperti apa ya? Oh ya, terima kasih atas kunjungannya dan wawancaranya. Saya berprofesi sebagai guru. Yang pertama yaitu seorang guru apabila yaitu mengajar, yang pertama mengucapkan salam, tidak hanya assalamualaikum, karena di situ ada berbagai agama. Saya mengucapkan yaitu selamat pagi dan salam sejahtera supaya tidak membeda-bedakan di antara agama yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, penempatan tempat duduk, yaitu setiap minggu sekali diganti, baik itu tempat duduknya ataupun temannya. Diharapkan siswa dapat yaitu bergaul dengan karakter dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Yang terusnya yaitu kita juga mengajarkan apabila ada anak yang sakit, yaitu siswa kita ajak yaitu menjenguk apabila itu dekat dengan sekolah. Tetapi apabila jauh, yaitu kita hanya mendoakan saja bersama-sama dari sekolah. Yang terusnya siswa juga diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat supaya siswa yaitu dapat menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar dan jujur. Itu harapan dari Bapak. Yang terusnya, apabila sekolah lingkungan sekolah kita kotor, siswa saya ajak untuk membersihkan yaitu lingkungan sekolah bersama-sama. Diharapkan siswa merasa memiliki yaitu sekolah. Itu harapan dari saya. Sudah berapa lama Anda berdagang, Mbak? Sekitar 4 tahun. Dalam berdagang itu bagaimana penerapan nilai sila kedua dalam profesi Anda? Biasanya kalau saya ramah sama pembeli, tidak membeda-bedakan pembeli. Terus habis itu bila ada orang lewat yang sekiranya membutuhkan,
ya saya kasih gorengan, yang saya punya gorengan. Terus memahami karakter setiap pembeli. Kadang ada yang cerewet, kadang ada yang diem, jadi kita harus memahami. Dengan Ibu Sismining sih, saya mau bertanya Bu, bagaimana Ibu menerapkan nilai pada sila kedua Pancasila sesuai dengan profesi Anda sebagai ibu rumah tangga? Membantu tetangga yang kesusahan. Bagaimana Anda menerapkan sila kedua Pancasila sesuai dengan profesi Anda? Ya, karena saya masih sebagai siswa, saya menerapkan sila keduanya di sekolah dengan cara tidak membeda-bedakan teman, tidak memandang teman dari ras, suku, agama, dan budaya. Dan bila ada teman yang butuh bantuan, kita tidak membeda-bedakan untuk menolongnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dari wawancara yang saya lakukan dengan narasumber di lingkungan sekitar, dapat diambil kesimpulan bahwa aktualisasi nilai yang ada pada Pancasila sila kedua bergantung pada profesi yang dijalankan individu tersebut. Jadi, setiap profesi akan mengalami perbedaan penerapan nilai sesuai dengan subjek yang mereka fokuskan. Misalnya, pada guru lebih terfokus kepada bagaimana bersikap dan memperlakukan murid di lingkungan sekolah. Lalu, pada pedagang lebih terfokus bagaimana bersikap dan memperlakukan pembeli. Sedangkan kepada ibu rumah tangga lebih kepada bagaimana memperlakukan individu-individu yang ada di lingkungan keluarga tersebut. Sedangkan sebagai seorang pelajar lebih berfokus bagaimana bersikap dan memperlakukan teman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi aktualisasi ini akan bergantung kepada subjek dan profesi yang tengah dijalankan suatu atau seseorang individu. Nilai-nilai yang ada pada Pancasila sejatinya merupakan pandangan hidup bagi seluruh warga negara Indonesia, di mana setiap nilai yang terkandung pada sila Pancasila, utamanya sila kedua, wajib kita terapkan dalam dinamika kehidupan sosial. Dapat kita lihat di lingkungan sekitar, setiap individu berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari ibu rumah tangga yang masih menerapkan dan melestarikan gotong royong, membantu tetangga yang tengah hajatan, atau pedagang, guru, dan siswa. Berbagai macam profesi berusaha menerapkan nilai yang ada pada Pancasila, utamanya sila kedua. Kesadaran dari masyarakat sekitar yang senantiasa menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan menerapkan nilai yang ada dalam lingkup kehidupan sehari-hari, mencerminkan jika Pancasila merupakan suatu landasan bagi siapapun dan profesi apapun.